Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, ini saatnya untuk aku lanjutkan lagi dari pembacaan yang aku buat dimana tentang kodamnya kamu yang menurut astrologi Vedic atau astrologi Hindu. Oke, dan sekarang waktunya untuk Libra. Libra itu seperti yang kamu tahu, lambangnya atau simbolnya itu adalah timbangan. Tapi timbangan yang seperti apa? Kalau di astrologi barat itu sering digambarkan dengan representasi seorang, bisa dibilang hakim atau siapapun ya, yang memegang timbangan sambil mata dia tertutup. Ya, simbolnya pasti seperti itu untuk memperlihatkan keadilan itu buta ya. Jadi keadilan itu nggak peduli mau kamu hitam putih, mau kamu apapun juga, ibaratnya tak pandang bulu gitu ya. Kamu kalau salah ya salah sih, ibaratnya keadilan ya adalah keadilan yang sesungguhnya gitu, untuk energi Libra kalau kamu belajar atau mencari tahu. Tapi gimana untuk astrologi Vedic atau astrologi Hindu? Astrologi Vedic justru Libra direpresentasikan oleh seorang merchant. Merchant itu kayak seorang pedagang ya, pedagang yang pergi ke daerah seperti pasar yang membawa timbangan. Memang dia selalu membawa timbangan. Kenapa dia membawa timbangan? Karena dia akan mengatur semua hal agar yang dia berikan dan dia dapatkan itu adil gitu. Jadi kenapa dia bawa timbangan, kayak dia akan melakukan apapun juga untuk memperlihatkan apa yang kamu berikan itu juga yang akan kamu dapatkan. Jadi dia akan membawa keadilan bagi setiap orang, ibaratnya gitu. Jadi apa dari energi itu kamu mungkin sering lihat seorang Libra itu seimbang, seorang Libra itu energinya damai ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ke dalam energi seorang Libra, justru seorang Libra itu nggak begitu seimbang dalam dirinya dia. Ya, kalau dia seimbang dalam dirinya dia nggak akan khawatir, dia nggak akan ada overthinking untuk selalu membawa timbangannya kemana-mana. Ya, jadi representase atau kodamnya seorang Libra yang selalu membawa timbangan ini memperlihatkan kalau selalu ada doubt, ada keraguan dalam diri seorang Libra, dan bagi aku itu wajar ya. Artinya untuk kita selalu melihat situasi, hal itu bisa berubah, ada adaptasi, lalu ada evolusi. Jadi wajar kalau hal-hal yang seperti itu membuat seorang Libra akhirnya belajar untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu ya. Itulah wajar sebenarnya gitu ya. Cuman aku masih ngelihat ada energi orang yang nggak terima, misalnya bilang kalau Libra itu seimbang dan dia bukan berarti nggak seimbang. No, kamu bisa berikan aku atau perlihatkan aku keseimbangan dalam hidup itu membuat seorang Libra akan tenang dalam hidup dia secara spiritual ataupun secara fisikal gitu. Kalau kamu lihat real seorang yang mempunyai prominent planet di Libra, dia nggak akan begitu bisa untuk single lama. Dia akan mencari seseorang dalam hidup dia untuk didevosikan, untuk berbakti. Jadi dia akan cenderung mencari pasangannya untuk merasa berarti dalam hidup. Ya, seseorang yang nggak begitu bisa untuk hidup sendiri. Walaupun bisa untuk hidup sendiri, biasanya dia ada tujuan, entah membahagiakan orang lain, untuk dia ngerasa berharga. Nah, kalau kita lihat sumbernya dari itu semua adalah ketidakseimbangan dan adanya energi dap atau ketidakberhargaan seorang Libra yang ngerasa butuh hubungan lain untuk merasa berarti. Dan that's okay ya, aku pribadi sih nggak masalah. Kalau seorang Libra sudah masuk ke dalam spiritualitas, itu bagus banget ya. Dia akan sangat-sangat belajar untuk melihat kehidupan, cinta, dan agama lebih daripada apa yang diperlihatkan sekarang gitu. Tapi ngelihat sesuatu yang real. Seorang Libra itu bisa membawa energi seseorang yang sangat spiritual ya. Aku melihat banyak orang yang benar-benar di prominent planet Libra itu bisa menjadi seorang guru spiritual, seorang yang bisa mengajarkan hidup ke banyak orang di luar sana.
Ya, jadi representasi seorang Libra yang selalu tidak begitu seimbang ini malah bagus membuat seorang Libra belajar untuk memahami di dunia ini nggak ada yang mutlak, nggak ada yang pasti, dan itu wajar, itu manusiawi, ya. Dan itu memperlihatkan untuk seorang Libra belajar untuk selalu sabar, untuk belajar selalu berusaha, karena apapun yang indah, apapun yang luar biasa itu butuh waktu, butuh challenge dalam hidup dia untuk berkembang. Karena di dalam energi Libra di astrologi Vedic juga ada energi pearl atau energi mutiara. Ya, kamu tahu mutiara lahir atau ada dari kerang yang memakan pasir yang masuk ke dalam badannya atau tubuhnya yang mengendap dan akhirnya ditutupi oleh kerang menjadi mutiara sih. Jadi itu adalah energi challenge bagi seorang kerang, ya, sebuah kerang dalam hidup dia, ya, yang tidak mengeluh, tidak mencoba merasakan sakit, tapi challenge-nya dijadikan untuk dia tetap bertahan hidupnya, dan akhirnya justru challenge dia itu membuat sesuatu yang indah, membuat kerang itu berharga sih. Itu yang memperlihatkan justru dengan adanya ketidakseimbangan dan adanya challenge dalam hidup kamu, Libra, kamu akan menjadi sangat berharga. Tapi ya itu tadi, kuncinya adalah aku sendiri sering banget selalu dengar dari astrologer aku itu untuk bilang untuk seorang Libra, karena Libra ada di urutan pas di tengah-tengah daftar zodiak yang real, ya, dari Aries sampai Pisces, jadi benar-benar di tengah, nomor 7, ya. Itu memperlihatkan untuk seorang Libra harus benar-benar sabar dalam hidup, ya. Harus benar-benar siap untuk ups and down, dan untuk siap kalau kamu ingin sesuatu yang perfect, sempurna dalam hidup, please untuk belajar menerima, ya, challenge yang akan datang. Oke, dan juga kamu harus belajar menerima apapun yang luar biasa dalam hidup saat kamu keluar dari zona nyamannya kamu. Keluar dari apapun yang buat kamu sakit dan kecewa dan gak malu dan gak stuck di posisi kamu sekarang. Lebarkan sayap kamu selebar-lebarnya dalam hidup jika kamu memang ingin, sangat ingin, ya, untuk meraih apapun yang di dunia ini. Karena seorang Libra kalau dia benar-benar memahami diri dia, dia bisa meraih apapun dalam hidupnya dia yang gak dia sangka-sangka selama ini. Dan aku ngeliat banyak banget seorang Libra itu hidup dia pasti di satu titik itu berubah drastis, ya. Salah satu guru astrologer aku pun dulu bertahun-tahun, ya, hampir berapa puluh tahun kerja di kantoran, ya, kerja sebagai karyawan tenaga sipil, ya, pegawai sipil, dan tiba-tiba di satu titik berubah drastis menjadi seorang astrologer. Kenapa seperti itu? Ya, sih, karena memang takdirnya, jalannya akan membuat kamu keluar dari zona nyaman zona nyamannya kamu, dan mungkin itu akan merubah hidup kamu seumur hidup, ya, dan kamu gak akan menjadi orang yang sama lagi. Embrace itu, gitu ya, rangkullah perubahan yang ada dalam hidup kamu, karena dari perubahan itulah akan mendapatkan penghasilan, karir kamu, ya, cintanya kamu, ya. Dan untuk masalah cinta, kamu harus benar-benar bersabar, ya, untuk menunggu orang yang tepat. Jangan paksakan diri kamu untuk orang yang gak tepat untuk kamu. Jangan sia-siakan turunkan standar kamu untuk orang yang gak untuk kamu. No, jangan, Libra. Okay, so itulah energi kodamnya kamu. I hope it's help you. Thank you for watching. Bye bye.